Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan perubahan yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan semua orang di tanah terbuka terkejut. Pandangan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya segera berubah. Hai tua, dia, mengapa dia mengambil tindakan? Wajah Jacintian benar-benar tercengang ketika dia berbicara. Ekspresi Pama juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa Kaisar S benar-benar akan mengambil resiko, menyebabkan konflik dengan misi Cloud Sector dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan. Keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Kaisar S, ia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Sepertinya Shoyan mempunyai daya pikat besar terhadap Kaisar S, bahkan mencapai titik di mana Kaisar S bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan misi Cloud Sector. Orang ini benar-benar membuat saya semakin ingin tahu seperti apa dia. Ia sangat akrab dengan karakter Kaisar S. Hanya sihir apa yang diandalkan pria kecil ini, yang bahkan belum berumur 20 tahun itu, untuk memindahkan Dao Huang. Jacintian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung beberapa kejutan yang sulit disembunyikan. Pama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu langit ketika dia dengan lembut berkata, "Sekarang mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Bagaimana mungkin? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tindakan yang tiba-tiba diambil oleh Kaisar S segera menyebabkan situasi alun-alun menjadi sedikit aneh. Melihat cara bertindak Kaisar S, jelas bahwa dia berdiri di sisi Shoyan. Dalam hal ini misi Cloud Sector harus hati-hati, mempertimbangkan apakah mereka ingin menangkap Shoyan atau tidak. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan menyebabkan pertempuran besar. Ketika tiga doang misi Cloud melihat bahwa Kaisar S mampu menghancurkan dinding energi yang telah mereka buat, mereka syok dan tidak percaya. Yang sulit disembunyikan langsung menutupi wajah mereka. Di langit ketika tetua mundur dengan cara seperti kilat, mengepakkan sayap mereka. Tatapan mereka menyapu ke arah Kaisar S. Tiba-tiba penatua misi Cloud teringat. Ekspresinya berubah. "Hai bodong, S Emperor, hai bodong, kamu sebenarnya masih hidup." Ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Mereka mengingat nama ini, yang sudah menjadi orang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama. Kaisar S melirik mereka bertiga, memutar kepalanya dan menatap Shoyan. "Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu masih tidak bertindak, kemungkinan besar tidak akan baik-baik saja." Shoyan melambaikan penguasa berat di tangannya. Hari ini merepotkan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua." Kaisar S berkata dengan lembut. "Jangan bertengkar dengan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita masih bisa meninggalkan tempat ini." Pandangan Shoyan perlahan menyapu sekelilingnya. "Tidak ada masalah denganku pergi, tapi sedikit merepotkan membawamu. Untungnya Yunjun tidak ada, kalau tidak akan sangat mustahil untuk pergi." Kaisar S sambil menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu aku akan merepotkan hai tua." Shoyan menganggukkan kepalanya dan tertawa getir. "Saya akan mencoba yang terbaik." Ada sedikit senyum di wajah Kaisar S. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi banyak personel misi Cloud adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Doang tidak akan merasa senang melakukannya. "Hai bodong, benar-benar tidak terduga bahwa kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Kali ini bahkan kamu bergerak untuk membantu Shoyan." Ekspresi Yunleng jelek perlahan pulih secara signifikan. "Yunleng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun.
kamu saat itu tampaknya baru saja memasuki Dewan Tetua Mystic Cloud Sector. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Kaisar S berkata dengan lemah. Ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang belulangku yang tua ini. Yunleng tersenyum. Segera ekspresinya menjadi serius. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiaoyan. Ini menyangkut reputasi Mystic Cloud Sector kami. Saya harap Anda tidak ikut campur untuk menghindari kerusakan hubungan antara Mystic Cloud dan klan primer. Kemudian Kaisar S tersenyum. Maaf, karena beberapa alasan saya harus memastikan keselamatan Xiaoyan hari ini. Karena itu saya harap Anda membiarkan dia pergi. Di masa depan aku, Hai Bodong, tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Mendengar ini, alis Yunleng segera merajut. Dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota Mystic Cloud Sector kami, kontribusi Moceng selama bertahun-tahun adalah yang semua orang di sekte telah saksikan. Aku juga punya kesulitan sendiri. Kaisar S menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dengan segera ia meraih Xiaoyan. Namun Yunleng menatapnya dengan tajam dan berteriak, Yunli, kalian bertiga, hentikan dia. Saat suara Yunleng jatuh, tiga tetua di langit mulai bergerak, membentuk setengah lingkaran benar-benar mengunci Kaisar S. Segera Daoki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap membentuk penutup energi berbentuk mangkuk, menyelimuti seluruh di dalamnya. Kaisar S melindungi Xiaoyan dengan satu tangan, dan dengan kejam dan ganas menerobos pertahanan ketiga tetua. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan pilar energi dingin ditembakkan dengan keras, dan hancur lebur ditutup energinya. Sial, kulitnya sangat keras. Seketika tiga kekuatan ganas datang padanya. Kemudian Kaisar S berbalik dengan lambaian tangannya, dinding keras yang dingin menghalangi kekuatan yang melonjak. Kaisar S melambaikan tangannya dan dengan terampil mengirim Xiaoyan ke belakangnya. Kamu harus minggir dulu, hati-hati. Segera uap air yang terkandung di udara mulai memadat menjadi butiran es yang keras. Ia menjentikkan tangannya dan butiran es membawa suara angin dengan keras menabrak tiga tetua Mystic Cloud Sector dari segala arah. Tiga tetua tidak berani meremehkan orang ini yang pernah dikenal sebagai Kaisar S. Mereka secara bersamaan bergabung membentuk pertahanan. Namun Kaisar S terus melancarkan gelombang serangan. Meski mereka menggabungkan Daoki mereka, tapi masih dipaksa untuk mundur. Suara ledakan energi berulang kali terdengar di telinga, menyebabkan semua orang terpana. Yunleng menyipitkan matanya dan menyaksikan tiga tetua yang ditekan mundur karena kekalahan. Dia melirik Xiaoyan yang melayang di sudut langit. Senyum dingin tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Daoki perlahan keluar, dengan cepat naik ke udara. Di bawah tatapan semua orang, akhirnya dia langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Ketika dia mendengar suara angin deras dari bawah, Xiaoyan buru-buru menunduk. Segera ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Hei, kamu mau pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungi Anda, selama saya menjatuhkan Anda terlebih dahulu, ia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yunleng tersenyum dingin sambil menatap Xiaoyan. Yunleng dengan keras menginjak kakinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat. Ketika dia muncul, dia benar-benar menghalangi jalan Xiaoyan yang digunakan untuk melarikan diri. Tangannya meraih tenggorokan Xiaoyan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam, menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk. Xiaoyan memandang Yunleng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan baru saja menyadari kalau cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya, yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar dan langsung menunjuk ke leher Xiaoyan. Dari kejauhan, Kaisar S juga memperhatikan situasi yang terjadi di sana. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat membantu Xiaoyan, tetapi tiga tetua sudah gila. Mereka mengambil resiko cedera serius untuk melakukan penyerangan dengan paksa menunda Kaisar S, menyebabkan tidak dapat menarik diri. Jie Xintian mengerutkan alisnya dan menghela napas. Sepertinya sudah hampir berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendiri berhasil membawa Xiaoyan menjauh dari Mystic Cloud Sector. Pama mengangguk sedikit sambil menatap ke arah Xiaoyan. Itu tidak benar. Apa itu? Tepat saat Yunleng hendak menangkap Xiaoyan di langit yang jauh, lengan baju Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Segera bayangan tebal dan besar muncul,
membuat tangan Yunleng mengayunkan dengan keras. Seketika kekuatan mengerikan benar-benar menguncang udara sampai gelombang suara ledakan. Pada saat yang sama sosok 7 warna muncul. Seketika wajah Yunleng berubah dengan drastis. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.